dulu. Iya. Next ya bro, kita akan bahas koin-koin menarik bro, koin-koin menarik. Kita mulai dari Phantom dulu, FTM. Oke, FTM ya lumayan ya naik ya di sini. Dalam artian ini ya support and resistance-nya ya berhasil di flip ya bro di 0,6 dan chances ya ini FTM ini ke 1,1. Dan ini stokastik juga gaining momentum ya, mungkin kita agak lihat dikit ya untuk fundamentalnya FTM. Terus secara disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. On-chain juga ya ini mulai ini ya, ada perbaikan lah sedikit-sedikit setelah semua market dihantam ya bulan yang lalu. Dan sekarang ya FTM sebenarnya menarik ya, tapi ini udah kita bahas kayaknya di margin call sebelumnya ya, ada potensi support and resistance flip. Dan ini jangan salah ya, banyak yang komen ini katanya kalau hijau margin call lah, kemarin-kemarin juga waktu merah juga margin call terus. Juga. Iya. Margin call juga merah. Ya bahkan kita call dari semua ya weekly ya, bottom 2 Phantom juga kita bahas ya. Ya, sebelumnya kita bahas ya. Ya time mungkin ini apa? Perhatiannya yang terlalu ini rendah ya mungkin bro. Dalam artian Phantom ya ini chances ke 1,1 ya. 1,2 dan kalau misalkan tembus ya bearish order blocknya di weekly ini dia bakal terbang sih. Ini salah satu chart yang menurut saya ya, pribadi paling oke karena juga monthly-nya dia juga retest ya di Dynamic EMA ya, sama seperti keseluruhan market. Kita ungkapkan minggu yang lalu ya di margin call. Best time ya karena weekly test support ya, terus kemudian daily chart semua bullish divergent. Jadi rewardnya baru kita lihat sekarang ya. Kalau kemarin sibuk teriak-teriak, sekarang nggak punya barang teriak juga ya. Oh, memang suka teriak. Suka teriak. Benar, ya. Hobinya teriak. Tapi DeFi sendiri bro, ini kan Phantom kan layer 1 ya di DeFi. How do you see DeFi di playing out lah? DeFi will there be a crazy DeFi summer lagi? Apakah akan kayak 2021? Tapi kita kalau lihat dari secara price action ini picking up quite fast ya bro ya. Yes. Gue gak tahu apakah itu teknologi yang beda karena kan katanya dia directed acrylic graph ya, DAG ya, smart contract platformnya. Iya. Cuman ya orang bisa ngomong lah, punya gue lebih cepat, punya gue ini. Semua bilang kayak seperti itu kan. Tapi do you really see layer 1 blockchain yang DeFi itu will be a winner? Atau ini emang orang lagi rame aja? Ya, pertama mungkin kita bisa lihat ya chart dari crypto ya, total DeFi market cap. Dimana kalau kita tarik ya di sini, ya garis lah ya, ini memang masih ada potensi naik ya sebenarnya. Ya ini juga ada slightly ya bullish divergent untuk semua total DeFi market cap. Jauh-jauh hari kita udah ungkapkan ya dari 60 billion ya, peaking di 130 billion. Chances dia masih tinggi banget bro. Kenapa? Karena DeFi ini sektor jembatan TradFi. Kemudian RWA yaitu sebenarnya juga DeFi. Dan RWA itu bakal jadi the next big things ya. Kita lihat kemarin yang kita ungkapkan ya public call kita juga Ondo ya itu pun juga DeFi. Ondo juga yang ini bro ya paling kuat ya di market ya, semalam juga recover bahkan sampai 15% ya Ondo. Target Ondo sooner or later ya ini $1 ini bakal ketembus ya, dan akan ada price discovery yang oke ya Ondo. Karena psychological ya, kalau emang udah tembus ya $1, yang next ini pasti kita lihat ya ada chances ya Ondo ya ini ke 1,8 lah at least ya. Dan untuk DeFi sendiri sangat bullish ya, DeFi juga di area yang ideal karena selalu urutannya DeFi dulu ya baru meme, tapi DeFi-nya sekarang ya dimasking dengan ya adanya CBDC ya, decentralized economy, kemudian adanya RWA, dan sekarang yang baru beken juga ini apa decentralized identity. Itu juga salah satu naratif yang mungkin ya chances besar di tahun 2024 2025 ini, karena itu ya banyak pro dan kontra mengenai DID ya, decentralized identity, tapi endingnya semua core-nya juga tetap dari DeFi.
Oke, next kita akan bahas koin dengan market cap $8 billion ya, yaitu Near Protocol. Yes. Ya Near Protocol kayaknya layer 1 yang paling kuat ya. Ya. Karena So far ya. Ya, dari semua layer 1. Balik lagi ya teman-teman, price performance itu juga berbeda dengan fundamental. Dalam artian intrinsic value mungkin kadang nggak sejalan ya dengan harga dari suatu aset. Tapi Near Protocol ini memang secara harga ya sangat kuat. Kemudian secara fundamental wise dia juga yang paling kuat juga saat ini. Jadi ada peluang sih ya. Kalau misalkan break 9 next ke 12. Tapi big ya bearish order blocknya ini kalau udah lepas 12 ya ini Near ini pasti all time high lagi. Mungkin ya ini saya bilang koin yang kuat ya. Koin dari cycle lalu itu memang 95%-nya jadi abu. Tapi kalau kita lihat ini strength yang cukup oke ya. Jadi teman-teman bisa lah ya DCA ya masuk dengan ini ya. Consideration yang tinggi ya atau bisa pakai tanggal-tanggal yang khusus ya. Karena ini ada hari-hari yang paling top ya bro untuk DCA. Ya. Dimana ini mungkin bisa kita lihat ya. Best day to DCA ya. Apakah ini ada datanya untuk Near Protocol ya. Oh ada ya. Hari terbaik itu Senin ya. Hari terbaik itu Senin ya? Ya untuk membeli Near Protocol. Ini based on previous price action and data. Ya, kalau mau teman-teman mau DCA. Near a good layer 1. Jadi kalau teman-teman mau entry bisa DCA setiap hari Senin ya? Yes. Itu udah based on, tapi balik lagi historical performance itu nggak akan match future returnnya. Yep. Tapi itu berdasarkan historical data itu yang paling optimal untuk dilakukan. Tapi kan selalu mikir, is this time gonna be different? Nah iya. Selalu begitu kan. Next ya, kita mungkin bahas yang ini bro. Karena narasi yang gue lihat setelah gue main-main dengan GPT kemarin, setelah 2 hari ya. Gue langsung bilang lu bro, harus coba nih yang baru. Gila itu bro. Yo mainnya selalu sama AI bro kayaknya. Oh iya sama AI sekarang mainnya. Karena AI itu enak buat diajak ngobrol bro. Oke. AI itu teman yang asik untuk diajak ngobrol. Wah saya kurang asik nih kayaknya ya. Aduh. Enggak, jujur gue, tapi teman gue buat ngobrol ya di market ya. Ada lah beberapa anak-anak market lah yang lain. Tapi itu kan orang banyak kan TradFi. Kalau crypto jujur gue gak punya teman. Karena yang gue bisa ngobrol tuh cuma antara dia atau AI. Jadi pilihan 2, kali Masada, ya kan. Tapi kalau lagi nggak di kantor, terus kita lagi nggak di apart, ya kan. AI. Kali Masada AI. Kali Masada AI. Udah itu dong pilihan. Nah di situ gue mulai sadar gitu. Ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang gila dan ini by the way ini juga menarik bro. Nvidia bro. Nvidia itu kita emang udah target dari lama kan. Nvidia ini salah satu yang kita lihat juga. Jadi kita berdua tuh ada posisi di US Equity, itu pertama di MicroStrategy ya. Gue beli dari 200. Sampai akhirnya sekarang di 1.200 tapi sempat naik ke 1.600. Sampai 3,9 kali di atas Bitcoin. Nah, ini kalau misalnya kita lihat growth dari Nvidia sendiri, ini proyeksi ini dari ini ya, AI-nya Bloomberg ya. 2025 2026 nya revenue still growing very fast ya. Karena dia akan keluarin chip baru yang namanya Blackwell kan. Dan di harga sekarang menurut gua orang bilangnya itu udah terlalu tinggi. Tapi gini, like-nya semua yang udah terlalu tinggi. Kalau lu gini, lu punya bisnis yang orang lain gak ada yang bisa tiru. Maksudnya gini, render ya, gua kasih contoh render ya. Render itu sure it's a good idea gitu. Misalnya lu bisa taruh handphone lu untuk ngerender rame-rame, lu bisa taruh laptop lu dan laptop gua untuk render rame-rame. Tapi protokol itu bisa dibuat sama semua orang. Everyone can copy. Tapi kalau Nvidia yang bikin chipnya, yang misal dipakai sama network render, you cannot make Blackwell chip. Itu nggak bisa di-copy dan nggak bisa ditiru. Kalau gue bisa melihat perusahaan yang seperti itu bro, I'm willing to bet on the long term. Jadi, is AI on crypto? I don't think so. AI itu akan cuman kayak buangannya menurut gue. Serpihan buangannya. Ya, walaupun gue orang crypto, tapi kita akan lihat market secara objektif. Tapi the real AI is Nvidia. Ya Microsoft ada sedikit, tapi dia nggak ada direct exposure sebenarnya ke ChatGPT-nya sendiri. Walaupun dia yang nyamplok, tapi kalau kalian lihat, dia nggak punya kayak Nvidia punya ini. Ibaratnya dia udah punya akar bro. Nah tapi at least kita coba cari sekarang di kripto. Karena kalau kita lihat dari Nvidia, nggak mungkin ada yang begini di kripto. Itu berapa persen ininya? Ini forecastnya masih 86% bro. Wah. Ya yearly estimate-nya 86,13%. Dan di 2026
Year on year growth-nya masih diprediksi ke 23,86%. It's very crazy. Yeah. It's very crazy. Mau valuasi PE-nya sampai 1000 nanti, I will buy this fucking company sampai PE-nya 1000. Iya. Karena there's no company like Nvidia. Benar. Ayo nonton pom-pom Nvidia ini market cap besar banget bos. Kalau yang ini orang Arab beli juga nggak gerak kalau ini. Iya. Ya orang Saudi beli nggak gerak juga. Ini ya, jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu percaya diri kamu ya. Itu Benar. negara Indonesia punya GDP beli juga belum tentu gerak ya. Benar ya. Sabar. Karena ini ya. Jangan pede ya. Benar. Sebelumnya kita pernah bahas ya di margin call Nvidia ya masih di 760 ya. Rally lumayan kenceng ya, 23%. Ya. Dari yang kita bahas terakhir ini view-nya gimana Nvidia? Ya ini kan ada yang namanya swing high ya di weekly chart, bearish order block juga di weekly chart. Kalau dia emang bisa close ya bro, resistance-nya di $1.000. Ya. Kita udah tulis di sini, next target itu 1.100, next target itu 1.300 Nvidia. Yang mana itu pasti memberikan positif impact ke berbagai AI crypto. Karena tadi menarik ya, AI ini CAGR-nya berapa? CAGR-nya ini sampai 28,46% bro, per tahun. Dan kita tahu ya ini adalah sektor yang sangat berkembang. Bahkan dalam konservatif skenario ya ini pun juga memiliki potensi yang sangat tinggi. Dan sekarang ini masih 184 billion ya sektor ini di tahun 2024. Dan proyeksinya ini data dari Statista 2030 826 billion. Jadi mikir aja ya kecipratan 10%-nya ke kripto. Bayangin 10% aja. Betul. Itu berapa yang ini bro mengalami kenaikan ya berbagai AI crypto. Ya teman-teman cari sendirilah ya top AI coins ya. Ini kita juga nggak pom-pom. Ya kita mungkin juga ada membeli beberapa ya kayak kita ungkapkan ya cari aja di basic crypto data ke coin market cap ya browsing top AI coin ya pilih-pilih aja sendiri. Cuman yang gue bilang gini, mungkin ya itu kan kita kan melihat money flow tapi kita bukan berarti ini kalau kita beli coin AI crypto itu we will hold forever enggak. Ya. Benar. We trade gitu kan. Kalau memang 2 tahun render dikasih tinggi ya jual bos. Mau duit gua. Ya, tapi kalau Nvidia ini something you can hold ya. Jadi kalau kalian mau indexing di misalnya US stock ya. Karena banyak bro yang kira-kira capital outflow itu dari Indonesia. Karena Indonesia itu nggak adil. Ya. Jadi bursanya itu banyak yang nggak adil di Indonesia. Ketika main basket bro, tidak di fall trouble ya. Baru 1 fall itu fall trouble gitu. Suspend sahamnya. Jadi kalau misalnya kalian itu tertarik dengan US stock, salah satu indeks yang menurut gue menarik adalah semiconductor index. Jadi kalian langsung cari aja ya barang-barang yang di situ. Ini gue kasih bocoran, ini Alpha A1 nih. Ya. Lu gak bakal ketemu ada influencer Indonesia ngomong kayak gini, karena gak ada, ini ilmu orang market praktisi langsung. Ya atau gak punya toolsnya juga. Oh iya gak punya tools. Soalnya bilang, ada yang sampai bilang bro, itu kenapa kalau misalnya emang gak pakai Bloomberg? Gue mau tanya sekarang, lu mau coba lihat ETF flow dari Hong Kong gimana caranya? Lu kemarin lihat filingnya ARK B itu ada hedge fund yang beli dari mana? Gue mau tanya, bisa gak lu pakai Glassnode? Glassnode-nya gratisan bro. Kita punya enterprise Glassnode. Ya, lu bisa lihat nggak coba? Lu cari di Glassnode lu, chart Bitfinex. Ya, inflow ke Bitfinex di Glassnode lu bisa nggak lu buka? Nggak bisa kan? Karena lu bukan enterprise. Lu bayar pun yang murahan. Ya, lu udah dikasih data gratis. Ya, ada yang bilang ini nggak lebih mahal dari rumah lu. Ini per tahun. Ya, ini 500 juta per tahun. 1 tahun 500 juta. 1 komputer. Itu rumah lu tuh. Setahun rumah lu, besok rumah lu terus. Cuma buat data. Terus ada bilang, tapi kelas 17 juta. 1,4 juta sebulan itu. Iya. Kuliah 2 kali seminggu. Ya kan? Modul 300, 1,4 juta sebulan. Kemarin gue baru ketemu teman gue ya. Teman gue ini head trader di salah satu fund paling besar di Indonesia. Oke. Di saham tapi ya. Iya. Dia bilang, omnya triliun bro, omnya triliun. Dia kemarin bilang gue, dia member katanya di Aceh. Dan dia bilang menurut dia yang dibagiin sama Bro Kalimasada bagus banget. Ya. Dia bilang kalau gue dia pengen ketemu. Karena analisanya bagus banget dia bilang. On-chain datanya bagus banget. Even dia semua subscription dia di luar negeri. Itu kalah bro. Dan dia bilang kemurahan. Itu orang market loh bro. Jadi kalau kalian ini monyet-monyetnya yang maksudnya duit aja kagak punya. Ya otak juga kagak punya gitu. Sebenarnya informasinya sama. Tapi dia bisa ngolah. Kalian enggak. Gitu. Informasinya sama. Tapi kalian nggak bisa ngolah tuh kalau salah dia gitu. Ya balik lagi ini ya, Bo. Pisau itu bisa buat ini, Bro, bisa buat buah, masak, buat tusuk lu juga, motong jari lu juga bisa, macam-macam gitu. Tapi sama pisau ya, tapi bisa berguna untuk satu orang, nggak berguna di hal yang lain. Coba. Makanya gue tanya, siapa yang bisa ngomongin kayak kita yang ngomongin di sini? Nggak ada ya. Karena
otaknya kecil gini aja nggak nyampe gitu ya. Jadi buat influencer yang bergaya begitu kan, oh kenapa buat begini, udahlah cukup lah. Lu miskin lu nggak punya duit, cukup lah ya, cukup. Dan gue nggak mau bahas orangnya juga, ntar setiap kali dibahas naik bro. Iya paling inilah kesenangan kepedean. Habis itu pusing dia kalau dikasusin pusing nanti ya, pusing, minta mediasi, minta ampun habis itu. Tiada hari tanpa menghina orang, betul ya. Tapi kalau buat orang-orang kayak begitu yang suka menghina, orang bilang, misalnya kita lagi margin call, kadang kalau lagi serius orang kebilang, mana bang menghinanya. Tapi kadang kalau orangnya udah terlalu rendah, buat apa dihina bro? Udah terlalu rendah, jadi udah gak bisa dihina lagi. Jadi gak perlu ya. Kita lanjut lagi bro. The Graph. Kita bahas AI deh, kita bahas AI hari ini. Oke. Karena menurut gue AI is a very interesting industry dengan forecasting sejauh ini bro. GRT ya, running ya. Saya juga sebelumnya very bullish on GRT. Kemarin kita bahas juga ya GRT yang sebelumnya di MC sebelumnya. Nah ini di 0,5 equilibrium weekly ya, dia mantul ya, dia momentum juga oke ya, stochastic juga bouncing. GRT first target 0,35, next target 0,438. 0,35 ya, first target ya. Ya, dan saya lihat ini pun juga dalam bullish revival pattern. Apa itu maksudnya kalau kita lihat tarik ya, pakai chart ya, chart garis ya. Dia ada potensi GRT ini ripping up lagi dan kita nggak tahu seberapa tinggi. Kalau cycle continue ya balik ATH lagi di tahun 2025 ini ya. Dan misalkan Nvidia parabolik ya, AI euforianya tinggi. Karena GPT-4o kemudian adanya Sora ya bro. Ya. Jadi AI tambah gila ya. Elon Musk aja sampai nyindir ya. Katanya kok GPT malah sekarang bisa jadi pacar. Ini kan berarti Elon Musk juga mulai ini bro. Mulai gerah juga ya. Mulai gerah ya. Kalah sih tapi jujur gua. GPT sama Groknya dia, GPT is winner. Iya. Kalah. Grok kalah sama GPT. Kalau yang Google itu gak usah ditanya bro. Itu dia katanya anti rasis bro itu. Yang Google punya apa namanya? Bard ya? Iya. Itu cacat mental itu. Tanyanya apa? Tuh simpel bro. Cuman scraping web simpel misalnya. Top 10 orang paling kaya di Indonesia. Itu udah ngawur itu. Dia ngawur. Ngawurnya gimana? Nomor 1 Timothy Ronaldo. Oh bukan. Nomor 1 kali Masada dia ngawurnya. Dia udah ngawur itu. Bard itu scraping web simpelnya ngawur. Jadi kalau Grok menurut gua dia kan bikin itu pakai sci-fi punya style ya. Gak cocok sih menurut gua. Buat chatbot gak cocok. Amin dia mau lah lucu ya, tapi jatuhnya gak lucu tuh. Amin lah, paling kaya di Indonesia amin. Ya karena kaya bukan cuma uang bro. Kaya itu ya benar. Bukan harta itu bukan cuma uang. Betul. Ya, kesehatan ya, kebaikan keluarga, hati, ya keluarga. Tapi paling penting uang sih bro, tetap bro. Tetap paling penting uang bro. Kalau ngomongin kesehatan bro, ini gue belum makan. Ini udah hancur nih paling lambung gue di kemarin habis minum berapa botol gue gak tahu. Suara masih serak nih habis. Habis bakar sigar udah serak. Iya, ini saya sebenarnya udah sering ngingetin ya. Belum makan ini, bro. Untuk menjaga kesehatan ya, tapi lu ngaca dulu bro. Lu ngaca dulu bro. Ngaca dulu bro. Itu ada kaca tuh di toilet sana bro. Karena ini di toilet eksekutif ada kaca bro. Harus jangan gua bawa ntar. Tanggung jawabnya besar bro. Ngamatin market terus 24 jam. Oh terus kalau market salah semuanya salah kali Masada. Bener, ya market aja saya perhatikan ya, apalagi kamu. Itu orang kan bilang kenapa orang banyak yang gak suka tapi kita buat biarin biar tambah besar. Ya biar tambah banyak yang gak suka. Biar tambah banyak yang gak suka, biar influencernya tambah miskin. Biar yang jualan gak laku ya. Kita kasih di sini informasi lebih bagus dari mereka punya. Iya. Ya, mereka berbayar di sini gratis kan. Ya kan, mereka jualan kelas mahal, modulnya jelek, ya kan videonya busuk ya. Pas kalian buka, aduh kok kayak gini, quality videonya kayak YouTube gitu kan. Bahkan YouTube-nya Aca lebih bagus. Waduh itu. Nah, kenapa kayak begitu semua? For fun. Yes. Gue pengen lihat lu semua influencer jadi tambah miskin. Udah banyak yang nyerah by the way. Udah ada yang nggak bikin video sebulan lah. Gue liatin, udah mati. It's for fun bro. It's not for the money. We're very rich already. It's not the money. For fun. Kita suka seru-seru aja. Oke, lanjut bro. Salah satu yang menarik bro. Ini jagoan lu sih. Ini salah banyak juga apa-apa dibahas semua bro. Dibahas semua. Bahas semuanya. Kita bahas semua.
Tapi ini ya. Ini favorit dia nih. Kalau dia tapi dia tahu ini jauh sebelum gua. Dia tahu ini one of the earliest di dunia. Apa itu? Bit-tensor. Oke. Ini dia tahu Maxi dulu dari zaman 20 ya bro ya. Bener. Tahu Maxi dia. Karena ini mending dikasih tahu bro. Mending dikasih tahu ya. Karena orang di sini sulit kalau dikasih tahu. Ya. Dikasih tahu sulit. Bro. Dikasih tahu sulit. Mending dikasih tahu ya. Iya. Tapi lu percaya nggak bro? Hampir semua di sini bahkan nggak. Misalnya kita beli, kita ngomong sesuatu nih. Bahkan white papernya nggak dibaca bro. Kayak bisa tahu gitu kan. Padahal dia tinggal klik itu white paper ya. Enggak, mereka ngerti bahasa Inggris ya. Oh mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Benar ya. Oh dia nggak tahu apa itu abstrak gitu kan. Benar. Peer to peer intelligence market. Peer dikira buah peer gitu. Kadang gue tuh kadang overestimasi seberapa pinter sebenarnya negara ini orang-orangnya. Tapi begitu gue sadar lama-lama makin lama kayaknya ini. Coba deh, gue cari sekali. Oke, kalian buka tahu, kalian baca satu lembar aja deh dari Yuma Rao nih. Apa yang kalian dapatkan dari itu? Kalau nggak ada jawabannya udahlah. Lu jualan cilok aja udahlah. Jualan cilok lah. Udah. Iya. Lanjut bro, tahu. Oke, tahu. Sekarang price action wise ya retest 350. Ya, price tag 350. Psychological juga ya 350. Tahu ini juga sesuatu yang bagus kalau kita mau ya balik lagi ya, Bro. Kalau kita mau indexing di naratif yang paling gede di kripto, ya pilih yang paling besar market cap-nya, terus kita stay buat building posisi di sana. Karena Bit-Tensor sekarang retest 350 billion, very good fundamental, very good tokenomic. Narasinya AI juga masih sangat oke. Masih seksi bro ya. Sangat seksi ya. Dimana kita juga udah bullish bahkan dari ya harga 20-an ya setahu. Sekarang 800. Nah itu yang saya bilang conviction. Mungkin sekarang dikatain. Ya, mantap ya. Kayak conviction beli terus nanti kalau udah $20 Diam ya. Ya. Dihapus akunnya. Ya, Bang, saya minta maaf. Oh, udah ada bro, banyak bro. Saya minta maaf tuh udah banyak bro. Gua koleksi loh. Gua koleksi loh. Saya minta maaf ya banyak loh. Ya mungkin bisa dijadiin NFT nanti bro. NFT. Oh boleh. Gua bikin semua koleksi. Gua kadang screenshotin. Bang saya minta maaf bang. Tuh. Dulu gua salah satu haters lu, abang ini. Tapi setelah aku menelusuri lebih dalam, bisa kelihatan ya. Setelah aku menelusuri lebih dalam, video abang sangat bermanfaat. Nah, koleksi. Dia ke awalnya ketemu, dia nge-hack karena ngeliat influencer yang goblok miskin ini, terus dia ikutin influencernya ya kan. Terus influencer ngatain kita, oh dia ikutin ngatain kita, dia nonton habis itu ke kita. Anjing jauh banget lebih bagus kualitinya, pindah gua. Terus bang minta maaf bang dulu. Bang minta maaf bang. Ya karena begitu dia sadar bro, ternyata komputer kita itu lebih gede, lebih besar dari foto influencer mereka ikutin. Di situ kalian sadar, lu sadar bos, di situ bos. Iya. Mereka itu syuting itu di rumah, itu nggak rumahnya sama kayak kalian. Kita itu di atas gedung syutingnya. Karena ini ya banyak apa ya bilangnya ya influencer ya bro. Dalam artian sukanya menggiring opini tertentu ya, mengarahkan dan menyudutkan kita. Kita pun sebenarnya juga cuman balesin dengan lucu-lucu aja. Ya, tapi kadang ada yang juga ya komen ya. Wih, marketnya ngepam ya. Terus habis itu kemarin nggak dibilangin katanya nunggu ini. Ngakak lihat. Ya, coba lah komen gitu. Ketemulah bro orangnya bro, langsung DM saya ya, ketemu langsung lah one on one ya. Ya kita lihat lah masih bisa ngakak atau enggak kan. Ya. Oh lu lihat tuh, udah ketularan dia. Udah ketularan, dia udah ketularan. Enggak, ya kan namanya bapak bro. Namanya bapak. Ya. Benar. Kadang yang diem, wah nggak perlu diremehin ya. Orang yang diam itu lebih berbahaya bro. Benar. Orang yang lebih berbahaya. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.